Jadi mikir mungkin ya, wah berarti bisa tuh saya nuntut harta gono gini via bantuan hukum gratis tuh Pak, bisa nggak sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Senang sekali pada hari Jumat kali ini kita bertemu dan bersama-sama untuk membahas terkait yang gratis-gratis ya. Senang sekali juga sudah hadir di sini Bapak Edward James Sinaga selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Ya kalau berbicara yang gratis-gratis Pak. Iya, iya Mbak. Ini biasanya mama-mama, ya. Mama-mama terutama nih suka nih kalau bicara yang gratis-gratis ya. Tapi tunggu dulu, kita tidak akan membahas yang gratis-gratis yang lain, tapi kita akan membahas mengenai bantuan hukum gratis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Baik, pada program kita kali ini Pak, ada beberapa hal yang mungkin masyarakat perlu untuk ketahui ya, bahwa bantuan hukum itu tidak hanya yang berbayar. Ada juga yang negara sediakan dan itu gratis ya, tapi tentu saja ada syarat dan ketentuannya. Ya. Nah, kita mulai saja ya, langsung saja kita tanya-tanya dengan Pak Edo ya. Saya panggilnya Pak Edo aja Pak ya. Iya, Mbak Erni ya. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih bantuan hukum gratis itu? Oh, ya begini, Mbak Erni, sebenarnya berkaitan dengan bantuan hukum gratis ini adalah proses pemberian dari organisasi bantuan hukum kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Itu yang dikatakan gratis. Jadi organisasi bantuan hukum ini memberikan bantuan kepada masyarakat secara gratis. Nah, seperti itu. Masyarakat yang seperti apa? Nah, berarti ada kriteria-kriterianya, yang tidak mampu atau kurang mampu, seperti itu. Ditunjukkan dari mana? Tidak mampu secara kebutuhan, sandang, pangan, pendidikan, dan yang lain-lain, seperti itu. Namun definisi gratis itu adalah bukan organisasi bantuan hukum yang memberikan gratis itu mereka yang langsung, namun pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan hukum melalui organisasi bantuan hukum ini, sehingga organisasi bantuan hukum inilah yang memberikan ini ya secara gratis ke masyarakat. Namun organisasi bantuan ini mempunyai anggaran untuk melakukan itu. Nah, seperti itu kalau yang dimaksud dengan bantuan gratis itu. Baik, berarti Pak, kalau bicara anggaran nih, kita di Kanwil Kementerian Hukum ya. Berarti ini dana dan anggarannya dari Kementerian Hukum dong Pak? Ya, jadi sebenarnya ini kan untuk pelaksanaan bantuan hukum ini yang ke masyarakat gratis itu tentunya kan punya dasar hukumnya gitu. Betul Pak, karena kan kalau gratis mereka gratis-gratis terus ya, biaya operasional dari mana ya Pak ya? Supaya dapat dipertanggungjawabkan juga, sebenarnya itu sudah ada di Undang-Undang 16/2011 tentang bantuan hukum. Dan ada ini aturan ya untuk turunannya peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 itu tentang tata cara atau persyaratan penyaluran bantuan hukum itu, seperti itu. Baik Pak, berarti apakah semua organisasi bantuan hukum yang ada nih misalnya di wilayah NTB ini bisa turut serta untuk memberikan bantuan hukum gratis ini melalui dana dari pemerintah atau tertentu gitu Pak? Artinya ada persyaratan-persyaratan tertentu sebuah OBH bisa diajak bekerja sama gitu dengan Kementerian Hukum. Jadi sebenarnya seperti saya katakan tadi itu, jadi ada turunannya dari tadi Undang-Undang 16 2011, PP 42 2013, kemudian kita turunkan karena yang dimaksud dengan di dalam Undang-Undang 16 2011 itu, penyelenggara bantuan hukum itu adalah kementerian yang melaksanakan di bidang hukum. Dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM waktu itu, sekarang Kementerian Hukum. Saja, Pak, ya? Sehingga saya mau sampaikan bahwa itu yang disampaikan Mbak Eri tadi itu berkaitan dengan bagaimana penyaluran anggaran ke ini, ke organisasi bantuan hukum itu, sebenarnya Kementerian Hukum saat ini, yang dulu Kementerian Hukum dan HAM, menurunkan dengan Permen. Ada namanya itu Permenkum HAM nomor 3 tahun 2021, ya keharusan memiliki paralegal, kemudian dan ada standar penyaluran penyampaian bantuan hukum itu pada Permenkum HAM nomor 4 tahun 2021. Sehingga tadi yang organisasi hukum itu, ya bantuan hukum itu, tidak semua organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara gratis itu memperoleh anggaran dari pemerintah. Jadi harus dilakukan verifikasi. Jadi turunan dari sana itu dari Menteri Hukum ya ke unit eselon 1 kementerian yang di dalam Kementerian Hukum itu ada namanya Badan Pembinaan Hukum Nasional gitu. Sering disingkat itu BPHN. Nah, kemudian BPHN ini menurunkan lagi ke kantor wilayah Kementerian Hukum. Kantor wilayah hukum inilah yang melakukan verifikasi gitu terhadap organisasi bantuan hukum yang mana yang layak. Dan nanti layaknya juga dia ada stratanya, ada strata A dengan bantuan hukum yang lebih tinggi, kemudian strata B yang mungkin di bawah strata A, dan strata C ini yang lebih rendah lagi dibanding dengan
strata B. Begitu, harus terverifikasi. Harus terverifikasi dulu ya, baru bisa. Berarti ini ada kerjasamanya nanti Pak ya? Ada kontrak kerja atau bagaimana bentuknya Pak? Ya, memang harus ada kontrak kerja supaya dalam melaksanakan bantuan hukum gratis ini, kita, Kementerian Hukum, dalam hal ini di kantor wilayah, bisa melakukan pengawasan. Makanya kita akan bentuk panitia pengawas daerah yang terdiri dari unsur-unsur kantor wilayah Kementerian Hukum, ada Pemda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, supaya pelaksanaan pemberian bantuan hukum itu tuh memang benar-benar tepat sasaran. Tepat sasaran gitu, Bernie. Kemudian Pak, selanjutnya nih Pak, apa sih tujuan utama dari bantuan hukum gratis ini sebenarnya Pak? Karena kan masyarakat juga pengen tahu nih, kok dikasihnya gratisan sih? Kan pengacara itu mahal ya, tapi kita dikasihnya gratis gitu. Gimana Pak? Apa tujuan sebenarnya tujuan utama itu yang paling utama menunjukkan bahwa negara itu hadir, seperti itu. Negara hadir dalam pelayanan terhadap masyarakat, khususnya bantuan hukum, di sana untuk menjamin, untuk menjamin akses keadilan terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu atau yang kurang mampu, sehingga masyarakat yang menghadapi masalah hukum itu bisa dibantu secara cuma-cuma dengan gratis oleh organisasi bantuan hukum yang sudah memperoleh anggaran dari pemerintah tadi. Gitu Pak ya. Jadi enak banget ya, bukan cuma yang kaya aja yang bisa pakai pengacara sekarang berarti pemirsa. Berarti yang kurang mampu juga berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau pendampingan secara hukum ketika ada permasalahan hukum. Nah, yang selanjutnya nih Pak, yang bikin penasaran mungkin nih, bagaimana sih Pak program bantuan hukum gratis ini disediakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat? Seperti misalnya yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum ini Pak. Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin memperoleh bantuan hukum ini Pak? Ya, sebenarnya itu persyaratan di dalam PP 4 2013 itu sudah ada. Dan kita turunkan lagi di dalam Kemenkumham nomor 4 tahun 2021 itu. Di sana ada standar pelayanan bantuan hukum. Di sana ada kewajiban organisasi bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum. Ada kewajiban, ada hak. Begitu juga dengan penerima bantuan hukum. Dalam hal ini masyarakat yang tidak mampu tadi itu, ada hak, ada kewajiban. Jadi semua unsur ini harus memenuhi hak dan kewajibannya. Di mana kantor wilayah Kementerian Hukum ini dan unsur-unsur yang lain yang di dalamnya merupakan panitia pengawas daerah itu mengawasi pelaksanaan ini. Nah, seperti itu. Karena memang anggarannya itu kan harus bisa ditanggungjawabkan tuh. Betul Pak. Nah, jadi nanti masyarakat menerima bantuan itu secara gratis, tapi anggaran itu sudah dialokasikan ke organisasi bantuan hukum gitu. Jadi organisasi bantuan ini menerima anggaran loh. Menerima anggaran dari pemerintah. Penyaluran bagaimana? Ya, ada yang sistem reimburse gitu. Iya, reimburse. Dia sudah melakukan pendampingan atau bantuan hukum tadi, kemudian disampaikan ke kantor wilayah Kementerian Hukum untuk dilakukan penggantian. Tapi kita harus benar-benar kita cek kebenaran data dukung semuanya benar nggak ini terlaksana di lapangan sampai tidak ke masyarakat, karena harus terjamin juga akuntabilitasnya. Seperti itu. Karena anggaran itu tidak pernah dipegang sama Kanwil Hukum loh. Nggak pernah. Hanya membantu pencairannya Pak ya? Membantu. Jadi langsung ke rekening ini, langsung ke rekening OBH-nya yang sudah bekerja sama tadi. Wah. Makanya kita harus lebih banyak bekerja sama antara Kanwil Kementerian Hukum yang ada di daerah, kemudian organisasi bantuan hukum, kemudian masyarakat juga seperti itu perangkat-perangkat desa seperti itu, Bernie. Nah, kemudian lebih lanjut lagi nih Pak, apa saja sih layanan bantuan hukum gratis ini yang diberikan Pak? Apa saja bantuan hukum gratisnya yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu ini gitu Pak? Ketika mereka menghadapi misalnya suatu permasalahan hukum gitu Pak, apa saja sih Pak kira-kira? Iya, jadi begini Bernie, kadang-kadang kan permasalahan hukum ini masyarakat ini dapat masalah, dan kita juga kalau misalnya mendapat masalah hukum itu kan baru pertama kali misalnya. Iya Pak, nggak ada yang mau Pak masalah hukum ya. Kalau misalnya dia sekali dia sudah paham kan. Jadi dia pertama kali dia memang bingung seperti itu. Ya mungkin kalau yang mampu tidak masalah, yang tidak mampu bingung. Sehingga inilah yang perlu dilakukan bantuan hukum itu. Dalam hal apa? Ya, dalam pendampingan. Wah, ini didampingi Pak ya dari awal melapor atau dari awal di kepolisian gitu Pak. Iya, makanya kita itu ada nih yang masyarakat yang tidak mampu ini sudah langsung ditangkap dulu, ada yang masuk rumah tahanan negara atau dititipkan kemana seperti itu. Jadi inilah yang perlu pendampingan. Kemudian ada juga langsung kita lakukan advokasi hukum seperti itu, sehingga ada bantuan yang nyata nih kepada masyarakat tadi ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada hal-hal lain kalau misalnya di dalam
peraturan itu sebenarnya tentang bantuan hukum itu ada istilahnya bantuan litigasi dan non-litigasi seperti itu, Bu Erni. Berarti itu termasuk juga Pak ya, perwakilan di pengadilan atau tindakan hukum lain yang dibutuhkan gitu Pak, itu termasuk juga ya Pak ya? Wah sudah komplit sekali ya pemirsa ya, berarti meskipun gratis juga nggak kaleng-kaleng ternyata yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian Pak, bagaimana sih Pak cara mengakses bantuan hukum gratis ini kalau untuk masyarakat yang tidak mampu tadi ini mungkin bisa disebutkan beberapa persyaratannya? Gini Bu Erni, jadi kita sebelum persyaratan menurut saya ini kan kita secara nasional, tapi kita kan ini pelaksanaannya lebih karena kita di Nusa Tenggara Barat. Saya mau sampaikan juga bahwa yang saya sebutkan tadi, bahwa organisasi bantuan hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang sudah kita lakukan verifikasi dan terverifikasi itu ada 20 organisasi bantuan hukum. Berarti ada 20 OBH ya Pak. Itu masa kerja berapa tahun Pak? Ada masa kerjanya? Itu masa kerjanya 3 tahun. 3 tahun. Iya, jadi 3 tahun. Dia itu kalau sekarang kebetulan tahun 2024 kemarin kita lakukan evaluasi evaluasi apakah layak. Kalau misalnya layak kita tetap berikan kepercayaan, terverifikasi atau dia naik grade ya. Misalnya tadinya terverifikasi B jadi A atau sebaliknya downgrade seperti itu. Oh, berarti OBH-nya ini dievaluasi juga Pak, nggak harus OBH yang sama melulu ya Pak ya tiap kali kontrak. Jadi tidak ini dia kalau kita lakukan verifikasi itu berlaku selama 3 tahun gitu. Jadi ini untuk pelaksanaan kita sekarang ini organisasi bantuan hukum yang sudah terverifikasi berlaku tahun 2025 sampai dengan 2027 gitu. Baik. Ini ya. Berarti ini yang saya sempat baca ya dari laman NTB Kumham bahwa cara untuk mengakses bantuan hukum gratis khususnya bagi masyarakat ini ternyata simpel sekali, cukup 2 saja Pak ya, izin. Uraian kronologi uraian kronologi kejadian. Baik diketik maupun ditulis tangan Pak ya bisa ya? Apa harus diketik? Sebenarnya di sana juga kalau di Permenkumham itu kita tambahkan lagi sebenarnya ternyata masyarakat itu ada yang tidak mampu untuk menulis tangan dan ketik. Jadi kalau tidak bisa diperbolehkan juga menyusun secara lisan gitu. Berarti nanti OBH-nya yang akan membantu. Iya, seperti itu. Jadi kan ada yang tidak mampu dan belum paham ini tulis menulis atau membaca seperti itu, dia hanya bisa menyampaikan secara lisan. Jadi itu bisa juga dibantu gitu. Yang kedua, kemudian Pak, yang kedua itu ternyata surat keterangan miskin. Itu surat keterangan miskin ini memang itu yang saya sebutkan tadi. Jadi dia secara nyata ini dikeluarkan oleh perangkat desa ya, di desa atau kelurahan di sana itu sebenarnya dia mana nih masyarakat yang dikategorikan ya tidak mampu secara memenuhi kebutuhan pangannya, sandangnya, pendidikannya, kesehatannya. Itulah yang menjadi dasar disampaikan kepada organisasi bantuan hukum tadi gitu. Seperti itu. Tapi izin Pak, berarti untuk kelengkapan administrasinya sebenarnya hanya 2 itu saja Pak ya? Iya, itu saja. Karena kalau kita bicara definisi miskin dan tidak mampu, nah ini agak berat nih Pak. Iya. Agak meluas ke sana kemari nih, karena kalau bicara definisi miskin itu apa sih sekarang gitu, atau definisi tidak mampu misalnya Pak. Ini apakah ada diatur sendiri dalam peraturan perundang-undangan atau bagaimana Pak? Atau hanya berdasarkan surat keterangan miskin itu saja? Iya, itu tadi di dalam undang-undang itu disebutkan, didefinisikan sebenarnya ya. Masyarakat miskin itu seperti apa. Makanya tadi saya sebutkan, yang disebut masyarakat miskin itu ya tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, ya, tidak mampu pangan, kemudian kesehatan, pendidikan. Jadi yang tahu itu siapa? Bukan kita gitu, bukan Kementerian Hukum. Yang tahu itu adalah perangkat desa di mana tempat dia tinggal seperti itu. Disinilah perlu kejujuran, ya, perlu kejujuran sehingga yang penerima daripada bantuan hukum gratis ini memang tepat sasaran dan memang benar-benar orang yang tidak mampu ya. Jadi saya kasih tahu juga ini sebenarnya Bu Erni, sebenarnya saya mau sampaikan kepada kita semua sebenarnya bantuan hukum ini, apalagi bantuan hukum gratis yang Bu Erni sampaikan itu adalah ini masuk prioritas nasional, Bu Erni. Wah, keren nih Pak. Iya, memang harus menyentuh sampai masyarakat ini. Ya, sampai ke bawah seperti itu. Jadi mereka memang merasakan benar-benar negara itu hadir seperti bukan hanya kata-kata saja seperti. Namun kondisi sekarang memang banyak memang dalam kondisi efisiensi sekarang ya memang ada pengurangan ya memang tidak terelakkan. Namun kita coba memaksimalkan dari segi pelayanan, kita sampaikan kepada organisasi bantuan hukum seperti itu kan, kondisi seperti ini mereka juga tidak surut ya untuk menyampaikan ke masyarakat seperti itu. Kalau misalnya saya sampaikan ini untuk 2025 itu anggaran untuk bantuan hukum sendiri itu sekitar 386 ya Bu Erni ya. Untuk kegiatan bantuan hukum secara litigasi. Sementara untuk non litigasi, kalau litigasi itu tadi itu pendampingan ya, advokasi hukum. Kalau non litigasi itu kita misalkan sosialisasi ya, diseminasi seperti itu
Itu anggarannya untuk 2025 ini sekitar 69 jutaan lah, 957 seperti itu. Oh, seperti itu Pak ya. Itu termasuk udah efisiensi apa belum tuh Pak? Sudah. Oh sudah. Oh berarti kalau nggak efisiensi lebih besar lagi Pak ya? Kalau tidak efisiensi lebih besar, karena saya sampaikan tadi ini prioritas nasional. Memang negara, pemerintah memang benar-benar mau menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ini benar-benar akan hadir dan membantu masyarakat seperti itu, sehingga menjadi prioritas nasional, sehingga ini memang membutuhkan pengawasan khusus sebegitu. Ya, jadi makanya kita sudah bentuk ya pengawas. Di tingkat wilayah sudah ada Pak? Ada gitu, yang terdiri dari unsur kantor wilayah Kementerian Hukum, kemudian dari Pemda, dari tokoh masyarakat, dari perguruan tinggi. Inilah yang kita berdayakan sehingga memang berjalan dengan baik ya. Kemudian memang yang dibantu itu benar-benar merasa terbantu gitu. Kemudian Pak, jenis kasus nih, kita bicara jenis kasus. Pasti bertanya-tanya dong, emang itu jenis kasus apa aja sih yang dapat bantuan hukum gratis? Jangan-jangan cuma kasus-kasus kecil doang gitu. Jadi Pak, kira-kira jenis kasus apa saja sih yang tercover oleh bantuan hukum gratis ini Pak? Iya, kalau misalnya dari segi pelaksanaan ya apa namanya pendampingan atau advokasi hukum atau yang lain, yang litigasi kita memang tidak bisa ya mengintervensi terhadap organisasi bantuan hukum itu. Jadi yang kita lihat selama ini ya bantuan hukum yang diberikan kebanyakan adalah tindak pidana umum, ya ada juga kasus perceraian. Ya. Oh di NTB banyak. Banyak itu kalau di NTB sebenarnya di Tenggara Barat seperti itu. Sehingga memang yang penting bagi kita, bagi pemerintah yang menggelontorkan anggaran belanja negara ini yang berasal dari masyarakat juga, ini benar-benar dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan baik sampai kepada masyarakat, kembali ke masyarakat juga gitu. Baik Pak. Tapi Pak, ngomong-ngomong terkait tadi banyaknya kasus perceraian di NTB Pak ya. Gimana? Ini kan kayaknya kalau pemirsa ini jadi mikir mungkin ya, wah berarti bisa tuh saya nuntut harta gono gini via bantuan hukum gratis tuh Pak, bisa nggak sih Pak? Ya bisa. Jadi sebenarnya kan tadi itu namanya bantuan hukum gratis. Ya kalau misalnya yang bersangkutan masuk kategori persyaratan tadi, ya bisa. Apakah dia masuk kategori yang tadi itu, yang tidak mampu atau yang kurang mampu? Ya, yang didefinisikan oleh pemerintah setempat tuh di lingkungan desa. Nah, ini sebenarnya di sana sebenarnya yang penting menjadi apakah ini memang layak untuk memperoleh bantuan gratis atau tidak. Tapi tadi kembali tadi Kota Gunung ini berarti banyak, berarti tidak miskin. Tapi kan Pak, kalau bisa dapat surat miskinnya boleh dong Pak. Makanya ini di sinilah kita harus lebih ya. Tugas kita juga di Kanwil Kementerian Hukum untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan ke organisasi bantuan hukum supaya memang pelaksanaan pemberian bantuan hukum ya secara gratis itu memang benar-benar dilaksanakan dengan baik gitu. Dikit lagi Pak. Ya. Kalau bicara harta gonong ini kan nggak harus banyak Pak. Iya. Siapa tahu pancinya, ya kan kulkasnya kan nggak harus banyak Pak harta gonong ini Pak, ya Allah. Tetap aja kita kalau misalnya ini kan kalau harta gonong ini bisa saja ya, tapi Pak panci memang diperjuangkan kan gitu ya kan. Pasti kan yang agak besar-besar gitu kan. Pak. Sebenarnya sih maksud saya tuh untuk istilahnya melindungi hak perempuan terutama Pak ketika terjadi perceraian Pak ya. Karena kan namanya perempuan ini kelompok rentan Pak sebenarnya. Apalagi kita bicara kasus perceraian Pak. Makanya penting sekali mendapat pendampingan secara hukum ketika terjadi hal-hal seperti ini. Belum lagi KDRT Pak ya. Iya. Seperti itu. Tapi gini Bu Erni sebenarnya menarik sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang kasus perceraian. Sebenarnya di sini kalau kita ya saya berpikir khusus untuk perceraian ini konteksnya walaupun dilakukan pendampingan, kita justru ini sekarang sedang menggalakkan melakukan mediasi gitu. Bagaimana supaya tidak terjadi. Ya itulah kita nanti ini berkaitan dengan pos bantuan hukum. Kita sedang galakkan ini. Ada pos bantuan hukum nih? Nanti kaitannya dengan OBH apa tuh Pak? Ya, jadi pos bantuan hukum itu kan ada paralegal ya di sana. Sebenarnya organisasi bantuan hukum ini kan persyaratannya kan ada juga yang kita verifikasi tadi itu. Ya, harus ada gedung, ya jelas nih alamatnya, ada perangkatnya, ada advokatnya. Di sana juga ada paralegal. Jadi mereka juga bisa menempatkan paralegal di sana di desa-desa itu. Nah, sekarang kita sedang menggalakkan di desa itu secara mandiri. Ya, ada paralegal. Inilah yang kita manfaatkan supaya yang berkaitan dengan permasalahan tadi itu, ya terutama perceraian, itu jangan sempat masuk ke litigasi. Jadi dilakukan mediasi dulu, Pak, mediasi di tingkat desa. Dan kita sudah di desa-desa itu sebenarnya
sudah kita di Nusa Tenggara Barat ini sudah kita pastikan ada ruangan mediasi di sana. Tinggal yang kami sebutkan tadi itu, yang kita sebutkan berkait dengan pos bantuan hukum itu harus ada ruang ininya ya, ruang mediasi. Ruang mediasi ya. Ada paralegalnya di sana ya. Paralegal itu kan adalah masyarakat yang ada di situ yang memahami ya tentang ini. Inilah yang kita lakukan pelatihan gitu. Udah keren berarti Pak, udah sampai masuk desa ya sekarang kalau mau mengakses bantuan hukum gratis gitu Pak. Tapi Pak, terkait mediasi perceraian ini nggak ngambil tusinya KUA Pak? Karena di sana juga ada mediatornya. Enggak Pak ya? Bisa-bisa aja berarti Pak ya? Iya, kita di sana itu kalau mediasi itu memang ada di sana tugas KUA. Tapi kita melihat dari segi hukumnya. Seperti itu. Kalau misalnya biasa di sana itulah unsur-unsur yang mewakili Kementerian Agama, ya ada yang mewakili Kementerian Hukum seperti itu ya, atau tugas dan fungsi itu paralegal seperti itu. Nah, kemudian mungkin ya ini pertanyaan terakhir Pak, ini banyak nanya juga saya Pak ya. Iya Mbak. Ini pendapat Bapak nih, saya mau tanya pendapat Bapak nih terkait pentingnya bantuan hukum ini bagi masyarakat miskin Pak. Apa sih pendapat Bapak terkait adanya bantuan hukum gratis ini dan apa sih harapan Bapak ke depan gitu terkait program bantuan hukum gratis ini? Iya, sebenarnya program bantuan hukum ini sebenarnya bentuk nyata, wujud nyata ya dari hak asasi manusia itu ya untuk mengakses ya keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Sehingga semua masyarakat mempunyai ya kesamaan di hadapan hukum. Sehingga harapan saya ke depan pelaksanaan baik bantuan hukum, baik masyarakat di desa, kalau misalnya berkaitan dengan hukum atau berhadapan dengan hukum, jangan langsung disampaikan ke penegak hukum. Seperti itu, Bu. Kalau bisa, ya sedapat mungkin dilakukan mediasi. Sedapat mungkin diselesaikan di tingkat desa ataupun kelurahan. Jadi nanti tugas dari perangkat desa atau kepala desa atau lurah di sana bisa juga menjadi juru damai. Ya, di sana ada paralegal, ada peacemaker atau juru damai, sehingga mengurangi masalah-masalah hukum yang sampai ke tingkat penegak hukum. Itu saja kalau saran saya, sehingga di masyarakat itu bisa bisa nyaman, ya, bisa damai di level desa itu, di tingkat desa. Berarti ini Pak, OBH-nya harus dikasih tahu juga dong Pak, karena kan kalau misalnya damai nggak jadi dong pendampingan Pak, nggak jadi dapat duitnya, gimana Pak? Ya, itu dia. Memang kita kan sudah sampaikan ada anggaran pemerintah APBN untuk OBH, tapi itu kan bukan harus dihabiskan kan? Iya, bukan dihabiskan. Jadi artinya kalau misalnya organisasi bantuan hukum melakukan atau memberikan bantuan kepada masyarakat, kan di sana membutuhkan akomodasi, membutuhkan transportasi atau membutuhkan hal-hal yang dibutuhkan, sehingga organisasi bantuan hukum yang terverifikasi tadi itu tidak kendala dalam mendampingi, mengadvokasi hukum dari masyarakat. Tapi tidak harus dihabiskan, ya, karena memang dia sudah misalnya terverifikasi grade A atau grade B, ini harus dihabis, tidak begitu juga, seperti itu. Berarti gitu, itu untuk menunjang operasional Pak ya. Iya, soalnya jangan sampai masyarakat ini justru, berarti kalau saya ke OBH nih langsung gas aja nih gitu. Karena kan dapat uang ya, dapat reimbursement dari pemerintah. Ya, itu sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke organisasi bantuan hukum. Ya, jadi jangan yang Bu Eri sampaikan, jangan semua yang didampingi adalah kasus-kasus perceraian semua gitu. Ya kan? Nah, ini sehingga tidak tepat sasaran kalau menurut saya. Ya, jadi harus ada pendampingan yang lebih lebih tinggi lagi, yang lebih baik lagi, sehingga memang benar-benar nih organisasi bantuan hukum juga memang terlihat partisipasinya ya terhadap masyarakat, seperti itu. Wah, ini menarik sekali ya hari ini Pak. Kali ini bincang-bincang kita agak-agak menarik ya Pak. Bukan menarik dan mendalam. Sudah gratis, diaksesnya mudah, dan itu bisa diakses oleh siapa saja yang memang membutuhkan, dengan cukup persyaratannya 2 saja Pak ya tadi ya. Iya. Uraian kronologi kejadian yang diketik atau ditulis, dan apabila masyarakat ini tidak mampu untuk mengetik atau menulis, dapat disampaikan secara lisan langsung kepada OBH yang akan nanti membantu. Kemudian yang kedua, surat keterangan miskin dari desa. Nah, perlu juga saya sampaikan sedikit Pak ya, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, ini kan tadi seperti yang Pak Edo sampaikan, terdapat sebanyak 20 OBH atau organisasi bantuan hukum dengan masa kerja 3 tahun, yaitu 2025 sampai 2027,
Dan untuk Anda yang ingin mengetahui di mana saja sih posisi organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara gratis ini dapat langsung mengunjungi situs resmi Kementerian Hukum NTB, Kanwil Kementerian Hukum NTB ya, di ntb.kemenkum.go.id di menu informasi. Di menu informasi ya Mas Jo ya? Iya. Ini Mas Jo sudah ngantuk-ngantuk kayaknya nih Pak. Kita dari tadi ngobrol seperti ini ya. Saya ada pesan lagi nih, sebenarnya masyarakat dan juga organisasi bantuan hukum, terutama masyarakat lah, harus membaca yang tadi yang saya sebutkan itu peraturan-peraturan. Jadi memang mereka juga paham gitu, apa yang mereka lakukan, apa hak mereka. Tadi saya sebutkan apa? Yang pertama tadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Baik. Baru baca lagi nih peraturan pemerintahnya nomor 42 tahun 2013. Kemudian ada peraturan Menteri Hukum dan HAM, masih peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2021. Ini tentang tata cara ya atau bantuan hukum tadi. Ya, kemudian paralegal ya, paralegal. Kemudian yang keempat ini adalah peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2021 juga. Ini tentang bagaimana standar pelayanan bantuan hukum yang ada seperti itu. Jadi di sana masyarakat tahu hak dan kewajibannya. OBH juga orang bantuan hukum tahu juga hak dan kewajibannya. Begitu, Werni. Tapi kalau kita bicara nih Pak, masalah masyarakat harus tahu hak dan kewajibannya. Itu sepertinya balik lagi ya Pak ya, ke peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi itu sendiri seperti betul. Apa. Publikasinya itu sendiri menyentuh tidak masyarakat yang sampai lapisan paling bawah. Karena kan Pak secara logika nih ya, bukan secara logika ya, fakta nih, bahwa tidak semua masyarakat itu ternyata suka kalau disuguhi dengan peraturan, Pak. Ya. Artinya mereka, apalagi sekarang Pak ya, dengan cepatnya teknologi informasi, sedikit-sedikit scroll atas sini, sedikit-sedikit scroll atas sini, seperti itu kan Pak ya. Jadi mungkin lebih ke bagaimana pemerintah menghadirkan bentuk sosialisasi yang lebih mudah dicerna dan lebih mengena mungkin Pak ya. Iya, itu tadi kan ada anggaran terkait non litigasi juga. Itu juga jadi pemerintah yang Mbak Erin tadi sampaikan bisa ini tadi menggandeng OBH ya, organisasi bantuan hukum tadi itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya, atau diseminasi seperti itu. Jadi masyarakat ya kadang-kadang seperti benar yang dibilang Mbak Erin tadi itu mungkin malas baca, sudahlah seperti apa gitu ya kan. Iya Pak, itu jadi perlu juga itu perlu dilakukan sosialisasi dan diseminasi. Memang PR pemerintah ini banyak Pak ya. Sudah ada bantuan hukum gratisnya, tapi sosialisasinya ternyata belum maksimal kadang-kadang ya seperti itu. Wah, terima kasih banyak ini Pak ya, pagi ini kita dapat banyak ilmu dan pengetahuan ya, terutama buat masyarakat yang kurang mampu terkait bantuan hukum gratis ini. Next, kita bicara masalah apa lagi Pak ya? Belum selesai ini. Aduh Pak, terima kasih banyak waktunya pagi ini, dan bagi rekan-rekan semua dimanapun berada, khususnya jajaran Kementerian Hukum, pesan dari saya sih ya, pribadi, bagaimana kita, terutama nih, khususnya untuk penyuluh hukum, karena saya sendiri penyuluh hukum, bagaimana kita dapat menyampaikan terkait bantuan hukum gratis ini kepada masyarakat di luar sana dengan bahasa kita, mungkin mulai dari yang terdekat Pak ya, mungkin di sekitar rumah, atau ketika kita mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum di wilayah kita masing-masing. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak saya, Pak Edward James Sinaga, atas bincang-bincangnya pagi ini Pak. Kita ketemu lagi dalam bincang-bincang ngopi selanjutnya, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Kami dari Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mohon diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.